Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, bertemu lagi bersama saya Ani Anggraeni, mahasiswi Teknik Mesin Universitas Nusa Putra Sukabumi. Seperti biasa, dalam kesempatan ini saya ingin kembali bersharing bersama teman-teman mengenai hal yang berkaitan dengan teknik mesin, di mana pada saat ini saya akan menjelaskan tentang mengenai aktuator hidrolik dan simbol hidrolik, di mana hal ini nantinya semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Di mana aktuator hidrolik yaitu merupakan suatu peralatan mekanis yang dapat menggerakkan atau mengontrol suatu sistem mekanis. Yang aktuator itu biasanya dapat diaktifkan oleh sebuah lengan mekanis, yaitu sejenis motor listrik yang dapat dikendalikan sebuah pengontrol dengan cara pengendalian melewati sebuah valve yang diprogram secara otomatis oleh sebuah microcontroller. Aktuator hidrolik merupakan sebuah komponen sistem hidrolik yang digunakan untuk menggerakkan sebuah beban. Aktuator dapat mengubah tenaga hidrolik menjadi tenaga mekanis. Aktuator memiliki beberapa tipe, diantaranya 1. Tipe silinder hidrolik, yaitu untuk gerakan sebuah linier. 2. Motor hidrolik, yaitu untuk penggerakan sebuah putaran secara kontinu. Yang ketiga yaitu melingkar dengan sudut putar yang saling terbatas. Saat ini sekarang akan menjelaskan klasifikasi aktuator dari hidrolik. Aktuator sistem hidrolik dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis. Yang pertama aktuator linier dan yang kedua aktuator rotari. Di mana aktuator linier yaitu sebuah hidrolik yang bisa disebut juga sebagai silinder hidrolik yang merupakan sebuah tipe linier yang umum dan sering juga disebut sebagai ram, jack, dan stroker. Adapun tipe-tipe dari silinder hidrolik yaitu ada 2 macam. Yang pertama silinder axing silinder, yang kedua double axing silinder. Di mana single axing silinder yaitu jenis silinder yang dapat memberikan sebuah tenaga dalam satu arah saja dan tekanan olinya bekerja pada satu sisi, pada bagian sisi piston itu sendiri yang ada di dalam piston. Nantinya piston dan rod akan dapat terdorong keluar dari housing untuk menggerakkan sebuah beban. Aliran oli dapat diarahkan kembali ke tangki hidrolik karena beban dari berat benda itu sendiri. Single axing hidrolik yaitu yang mengandalkan tekanan dari sebuah oli satu sisi yang dapat memendekkan sebuah berat beban atau gaya tekan spring. Tipe jenis ini jarang digunakan pada sebuah mobil tipe equipment. Selanjutnya yaitu tipe double axing cylinder. Tipe ini yaitu sebuah aktuator yang memiliki tenaga dalam 2 arah berbeda dengan single axing cylinder. Oli yang bertekanan pun masuk pada salah satu sisi untuk menggerakkan silinder rod pada sisi yang lainnya. Untuk memasukkan silinder rod seperti sebuah fluida atau oli yang berlawanan arah dan kembali ke tangki. Double axing berarti bahwa sebuah silinder akan menyediakan sebuah gaya pada gerakan masing-masingnya itu berbeda arah. Selanjutnya saya akan menjelaskan sebuah diagram hidrolik, di mana sebuah diagram hidrolik yaitu diagram yang digunakan sebagai acuan untuk mendesain sebuah rangkaian sesuai yang dihendaki.
dan sesuai kebutuhan komponen-komponen dari sistem hidrolik itu sendiri. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan untuk merancang sebuah rangkaian hidrolik diantaranya yaitu pertama, tujuan dari penggunaan itu sendiri harus sesuai dengan yang dikerjakan. Yang kedua yaitu komponen yang ditersediakan itu harus tepat sesuai yang dirancang. 3. Konduktor dan konektor yang digunakan. 4. Tekanan kerja dari sistem hidrolik itu harus sudah sesuai. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat diagram rangkaian. Yang pertama yaitu aktuator dapat diletakkan pada sebuah gambar yang paling atas. Yang kedua yaitu unit pengatur diletakkan di bawahnya di tempat kedua. Yang ketiga itu unit tegangan diletakkan pada paling bawah. Yang keempat yaitu sebuah simbol-simbol komponen yang dibutuhkan lengkap dalam sebuah layout yang dibutuhkan. Barulah sebuah diagram garis penghubung dapat dikerjakan dan dapat dikerjakan sesuai dengan konduktor yang digunakan. Adapun simbol-simbol yang diperlukan diantaranya yaitu reservoir, di mana reservoir itu gambar garis kolom yang menunjukkan panah garis ke atas dan ke bawah. To and from system. 2. Simbol filter yaitu simbol seperti segi empat yang seperti ini dan memiliki garis putus-putus pada bagian tengahnya. 3. Yaitu simbol pompa. Digambarkan sebuah simbol pompa yang meneruskan tenaga untuk dialirkan. 4. Yaitu pressure relief valve. Pressure relief valve yaitu menggambarkan sebuah kolom yang terdiri dari beberapa tahapan. 6. Yaitu reducing valve. Yang terakhir yaitu directional valve. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.